Perlawanan Ronggo Prawirodирjo dan Sultan Hamengkubuwono II. Akibat kerasnya Herman William Daendels, memerintah yang merugikan penduduk pribumi Muslim dan kerajaan-kerajaan lokal seperti Yogyakarta dan Surakarta, muncul ketidakpuasan kalangan kerajaan maupun rakyat jelata yang salah satunya meletus sebagai pemberontakan Ronggo Prawirodирjo III. Dari tahun 1809 sampai 1810 yang menyibukkan pemerintah kolonial Belanda, sehingga pemerintah kolonial Belanda meminta bantuan Cokroningrat IV dari Madura untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dalam menjalankan tugas memadamkan pemberontakan, Ronggo Prawirodирjo, Cakraningrat IV ternyata membiarkan pasukan Madura yang dipimpinnya melakukan penjarahan terhadap rumah-rumah penduduk sehingga menimbulkan keluhan-keluhan dan keberatan para bangsawan. Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh diketahui berada di balik pemberontakan Ronggo Prawirodирjo, sehingga usai menumpas aksi pemberontakan Ronggo Prawirodирjo, Herman William Daendels memimpin pasukan untuk menundukkan kekuatan Sultan Hamengkubuwono II. Begitulah, menurut laporan dalam Staatkundige Overwinst van Nederlands Indië tahun 1837, Sultan Hamengkubuwono II dilengsarkan dari kedudukan sultan digantikan oleh putra mahkota dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III atau Sultan Raja. Daendels memaksa Yogyakarta dan Surakarta untuk menerima perjanjian baru pada tahun 1811, yaitu perjanjian yang menyebabkan Yogyakarta dan Surakarta kehilangan lagi sebagian dari wilayahnya. Tahun 1811, Herman William Daendels diganti oleh Jan Willem Janssens. Beberapa bulan setelah pergantian Daendels, tiba-tiba pada pertengahan tahun 1811, Lord Minto, pimpinan Inggris di India, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai wakil Inggris di Penang, Malaya, untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, pasukan Inggris yang mendarat di pantai Cilincing berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811. Tanggal 18 September 1811, akibat kalah dalam pertempuran di sejumlah front, pemerintah kolonial Belanda menyerah melalui kapitulasi Tuntang, di mana dalam kapitulasi itu dicapai kesepakatan. 1. Pulau Jawa dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang Belanda diperbolehkan menjadi pegawai pemerintah Inggris. Di bawah kekuasaan Inggris, Sultan Sepuh Hamengkubuwono II naik takhta lagi, tetapi Sultan Sepuh berhasil mengajak Sunan Surakarta untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Sebelum perlawanan meluas, Inggris menyerang Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun takhta. Inggris kemudian memaksa Sunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta untuk menandatangani perjanjian baru pada tanggal 1 Agustus 1812, di mana daerah Kedu, sebagian Semarang, Rembang, dan Surabaya diserahkan kepada pemerintah Inggris. Selain itu, untuk mengurangi kekuatan Sultan Yogyakarta, Sultan dipaksa untuk menyerahkan sebagian dari wilayah dan kekuasaannya kepada Pangeran Notokusumo, di mana pangeran ini pada tahun 1813 diangkat oleh pemerintah Inggris menjadi Pangeran Mangkunegoro yang berkuasa atas wilayah kekuasaannya sendiri dengan gelar Pakualaman. Inggris tidak lama berkuasa.
Karena tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja Eropa yang berkoalisi, terutama setelah armada Perancis di bawah Napoleon Bonaparte dikalahkan Laksamana Nelson dalam pertempuran di Trafalgar. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, diselenggarakan Kongres Wina tahun 1814. Inggris dan Belanda menindaklanjuti Kongres Wina dengan Convention of London 13 Agustus 1814 yang berisi 1. Belanda menerima kembali jajahan yang sudah diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Tuntang. 2. Sebagai kompensasi Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Sri Lanka dari Belanda, di mana sebagai konsekuensi dari Convention of London tersebut, Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Thomas Stamford Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Tahun 1819, Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Tahun 1824, Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty of London 1824 yang isinya antara lain 1. Belanda memberikan Malaka kepada Inggris dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. 2. Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura, sedangkan Inggris di sebelah utaranya. Setelah kekuasaan Inggris berakhir, pemerintahan Hindia Belanda sebagai pengganti menetapkan pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang komisaris Jenderal King William II, yaitu Vlot, Buyscke, dan Van den Kapellen, dengan tugas utama menormalisasikan keadaan peralihan dari kekuasaan lama atau kekuasaan Inggris ke alam baru atau kekuasaan Belanda dengan masa peralihan dari tahun 1816 sampai 1819. Untuk selanjutnya, yang diangkat menjadi gubernur jenderal adalah Van der Kapellen 1816 sampai 1824.